Pemirsa, penerapan pembatasan sosial berskala besar memasuki hari keempat. Sepanjang hari Senin ini, sejak pagi hingga sore, aktivitas warga di luar rumah masih terlihat. Tidak hanya di jalan, transportasi publik bahkan masih dipadati oleh warga yang hendak melakukan aktivitas. Benarkah penerapan PSBB tidak berjalan efektif? Kita akan membahasnya bersama narasumber. Kami ada analis sekaligus pengamat transportasi, Azaz Tigor Nainggolan. Kemudian ada Dr. Erlina Burhan, dokter spesialis paru. Dan melalui sambungan telepon ada Adli Hakim, Corporate Communication Manager PT KCI. Selamat malam. Selamat malam. Baik, saya ke Mas Adli dulu. Mas Adli, evaluasinya PT KCI di hari keempat penerapan PSBB ini seperti apa? Ya, baik, sebetulnya kalau dari kami bukan evaluasi ya, karena kami tentu apa yang sudah tertuang dalam PSBB dan aturan-aturannya kami mengikuti sebagai penyedia jasa layanan transportasi publik sebagaimana yang tertuang baik itu di peraturan gubernur, di peraturan menteri maupun aturan-aturan lainnya. Nah, memang mungkin yang disoroti adalah antrian pengguna di sejumlah stasiun yang pagi ini cukup padat ya. Nah, ini dapat kami sampaikan sesungguhnya ini merupakan upaya kami mematuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan tersebut. Yang terutama disebut jelas-jelas dalam berbagai aturan itu adalah di dalam kereta dibatasi jumlah Hmm. penggunanya. Harus misalnya dari Dinas Perhubungan DKI itu menyebut 60 orang per kereta, sementara dari peraturan Menteri Perhubungan juga 35% dari kapasitas. Nah, ini untuk membatasi jumlah pengguna tersebut tentu harus diambil langkah-langkah, diantaranya dengan membatasi sejak dari pengguna masuk ke stasiun. Kalau dibandingkan dengan situasi normal kan naik KRL ini selama masih bisa naik istilahnya dipersilahkan gitu ya. Nah, tapi tentu dalam situasi kita dalam tanggap darurat COVID-19 seperti ini, ya kami menyesuaikan dengan Hmm. aturan yang ada gitu. Dan untuk membatasi jumlah pengguna di dalam keretanya tentu harus dibatasi sejak dari luar Hmm. dan tidak bisa semuanya langsung naik. Hmm. Sehingga itu yang menyebabkan ada antrian pengguna di stasiun. Di sisi lain ini juga menunjukkan bahwa masih banyak sekali masyarakat kita di tengah situasi seperti ini yang memang masih harus melakukan aktivitas keluar dari Ya, rumah, itu dia Mas apakah itu Adli, untuk kita bekerja mencatat di atau stasiun tujuan lain. Bogor, Cilebut, Bojonggede, Citayam, Depok, dan juga Bekasi ini masih sangat ramai dipadati oleh para pekerja. Ini artinya PSBB dan physical distancing tidak jalan di sana. Bagaimana Mas Adli? Baik, kalau sekali lagi ya kami tidak dalam posisi untuk menyoroti PSBB-nya begitu, tapi untuk physical distancing memang ketika jumlah masyarakat yang beraktivitas ini masih sangat banyak, ya ini langkah yang kami ambil memang lebih mengutamakan untuk physical distancing di dalam kereta karena orang akan berada di dalam Hmm. ruang tertutup selama waktu perjalanannya itu ya. Dan mungkin nanti ada ibu dokter tentu lebih paham apakah ini lebih rawan penularan dan sebagainya. Untuk itu physical distancing di dalam kereta ini kami upayakan betul-betul, namun memang di sisi lain karena masyarakat yang beraktivitas masih sangat banyak, yang terjadi adalah antrian di stasiun dan juga di akses-akses ke stasiun ya, di ruang-ruang terbuka menuju ke stasiun ini. Jadi itu adalah sebetulnya upaya atau dari kami untuk menjaga agar di dalam keretanya tercipta physical distancing tersebut sesuai dengan kapasitas penumpang yang juga ditetapkan dalam aturan-aturan yang ada. Ini artinya PT KCI membenarkan bahwa memang kewalahan untuk menerapkan physical distancing, terutama di jam-jam sibuk begitu. Kalau KCI tentu sebagai operator transportasi publik tidak bisa berdiri sendiri ya. Selama masa tanggap darurat COVID-19 ini kami juga coba melakukan berbagai rekayasa operasi. Ya ada yang responnya cukup berhasil, ada yang memang berakibat pada misalnya ada kepadatan pengguna di titik-titik tertentu apakah itu di stasiun atau di dalam kereta. Nah, ini membuktikan sekali lagi kalau aktivitas masyarakat ini masih terus berjalan, kami Hmm. sebagai operator transportasi publik ya pilihannya itu tadi untuk menjaga physical distancing di dalam kereta yang langkah-langkah yang dilakukan adalah membatasi Hmm. orang sejak masuk dari stasiun begitu. Jadi ini kami juga sebetulnya perlu ada ini ya mungkin Hmm. masukan bagi para pelaku usaha atau mereka yang kantor-kantor di Jakarta yang sebenarnya tidak termasuk pengecualian tapi masih mewajibkan karyawannya ini untuk masuk. Hmm. Ya Hmm. tentu harus dipikirkan kembali karena yang melakukan pembatasan jumlah pengguna dan jam operasi ini bukan hanya KCI, seluruh Hmm. transportasi di Jakarta melakukan hal yang sama. Baik. Nah, ini tentu harus dipikirkan bagaimana ketika karyawannya masih harus pergi kerja setiap harinya. Baik, baik. Saya ke Bang Aziz. Eh, Ajas, Azaz, ya, Bang Azaz, ini kalau seperti ini kondisinya, solusinya bagaimana? ya pertama saya mau mengatakan begini,
Kalau yang dari Bogor itu kan memang belum PSBB, Mbak Uci, Hmm. baru lusa kan, baru PSBB. Jadi memang mereka ya masih bisa beraktivitas gitu loh. Nah, yang persoalan adalah yang perlu ditekankan bagaimana penerapan atas PSBB di Jakarta. Harusnya Gubernur Jakarta Anies Baswedan itu tegas Hmm. kepada perkantoran-perkantoran yang ada di Jakarta. Kalau dia bukan pengecualian dari Pergub nomor 33 2020 ya tentang PSBB di Jakarta, dia harus ditegur, harus tutup gitu loh. Kalaupun buka, dia kan ada batasnya. Nah, itu harus ditegakkan betul-betul gitu loh. Nah, untuk PT Komuter Lain menurut saya ya mereka kan hanya mengoperasikan ya. Tapi juga saya mau menyarankan begini. Kalau memang kondisinya buruk untuk physical distancing, menurut saya ya layanan jangan dikurangi dulu secara drastis. Hmm. Menurut saya ini usul saya gitu ya. Tetap dibuat supaya physical distancing itu berjalan di dalam komuter lain. Nah, tapi yang utama bagi saya tadi DKI Jakarta sendiri yang sudah punya regulasi untuk dan penetapan untuk pembatasan sosial berskala besar itu dijalankan betul supaya orang pun yang bekerja atau beraktivitas di Jakarta itu betul-betul memang sudah dibatasi secara besar-besaran. Atau mungkin salah satu solusinya bisa dengan menambah jadwal kereta di jam-jam sibuk begitu, Bang Azaz? Ya itu tadi saya bilang, tadi yang kedua tadi saya bilang, ya untuk PT KCI, kalau memang jumlah penumpang sedang tinggi, supaya physical distancing tercapai, ya ditambahlah layanannya, supaya tujuan physical distancingnya bisa tercapai begitu. Baik, baik, baik. Kita tahan dulu. Saya ingin ke Dokter Erlina. Dok, dengan masyarakat yang masih padat begitu menggunakan moda transportasi komuter lain di tempat yang tertutup, kemudian physical distancing juga tidak berjalan, apakah resiko penularannya menjadi lebih besar? Iya, jadi kan saya selalu mengatakan bahwa untuk menghambat transmisi atau menurunkan penularan, bahkan mencegah penularan itu garda terdepannya masyarakat. Nah, tapi masyarakat itu kan mesti diatur. Dengan PSBB ini seharusnya sih bisa ya, asalkan semuanya disiplin dan semuanya supporting. Ya, jadi kalau di kereta, kalau terpaksa harus naik kereta kan harus berjarak tempat duduk, ya depan, belakang, samping itu nggak boleh kurang dari 1 meter. Dan karena itu cukup ramai, orang masih pakai masker. Saya kalau ada yang OTG itu kan orang tanpa gejala, walaupun sebenarnya dia adalah COVID positif, dengan memakai masker maka virus-virusnya akan tertahan di masker. Jadi begitu. Jadi selain jarak juga pakai masker dan juga cuci tangan. Jadi sesungguhnya tidak bisa satu poin saja yang diikuti. Jadi mesti kombinasi banyak hal untuk mencegah penularan ini. Apa yang kita harus lakukan begitu, Dok, jika kita memang harus tetap menggunakan transportasi publik dan juga tetap harus bekerja, apa saja selain menggunakan masker? Iya, membawa hand sanitizer karena kan di perjalanan. Karena kalau naik kereta pasti menyentuh sesuatu kan, dan sesuatu itu disentuh oleh misalnya pegangan pintu atau yang untuk bergantung itu. Jadi itu kan disentuh oleh banyak orang. Nah, kalau tangannya orang tersebut tercemar, maka seharusnya setiap naik dan turun itu pakai hand sanitizer. Itu mohon diperhatikan itu. Ya karena kan di kereta nggak punya akses untuk cuci tangan dengan air mengalir kan, maka saat itulah hand sanitizer dibutuhkan. Jadi pakai masker, pakai hand sanitizer pas naik. Jadi artinya kalau kita membersihkan tangan pas naik kereta, itu kan mencegah orang lain jangan tertular. Demikian juga pas turun, kita melindungi diri kita seandainya memang kita berpegangan kepada suatu benda yang umum yang dilazim disentuh oleh semua orang. Jadi ada dua hal, mencegah orang lain jangan tangannya tercemar dan kemudian juga melindungi diri sendiri. Jadi bukan satu kali, pas naik dan pas turun. Dan juga pakai masker. Baik, baik, baik. Baik, saya ke Mas Adli. Mas Adli, kalau tadi Bang Azaz sarannya di jam-jam sibuk seharusnya justru jadwal keretanya itu ditambah agar tidak terjadi penumpukan, agar physical distancing tetap bisa berjalan.
Ya baik. Jadi, terima kasih Pak Azaz. Untuk situasi seperti pagi tadi misalnya ya, kami di Bogor itu, sudah menambah 5 perjalanan kereta di luar jadwal. Jadi 5 perjalanan ini adalah kereta tambahan, karena memang melihat situasi di Bogor dan stasiun-stasiun setelahnya, tadi pagi ini begitu padat antrean pengguna. Jadi kami tadi menambah 3 perjalanan kereta tambahan dari stasiun Bogor, kemudian 1 kereta tambahan dari stasiun Bojonggede, dan 1 dari, stasiun Manggarai. Kemudian pada sore hari ini, untuk mengantisipasi kepadatan di stasiun-stasiun transit dan juga yang menjadi titik orang untuk pulang kembali ke wilayah penyangga Jakarta ya, seperti di Tanah Abang, di Sudirman, dan di Manggarai, tadi ada 4 perjalanan kereta tambahan yang kami keluarkan. Dan memang selama ini memang jam operasional dibatasi jam 6 pagi sampai 6 sore, tetapi untuk headway atau jarak antar kereta ini sesungguhnya sama ketika kami beroperasi normal. Jadi ketika pagi hari jam-jam sibuk ini headway-nya sekitar 5 sampai 15 menit itu tetap berjalan seperti biasa begitu. Mhm, Mas Adli, apakah pengecekan suhu tubuh dengan thermal scanner ini masih dilakukan di setiap stasiun? Tentu ya, jadi protokol-protokol yang memang sejak awal diterapkan dan juga apa-apa yang tadi disarankan Ibu Dokter, tadi kami berupaya penuhi, misalnya untuk pengecekan suhu tubuh itu selalu dilakukan, Mmm. bahkan kalau tadi di stasiun Bogor double ya, jadi kami punya alat thermal scanner yang bisa men-scan, ratusan orang dalam sekali scan dengan kamera yang canggih dan juga sudah dikalibrasi sehingga pengukuran suhunya tepat. Setelah melewati itu, pengguna juga kembali dilakukan scan termometer dengan thermal gun. Nah, selanjutnya untuk, seperti misalnya wastafel di stasiun, ini alhamdulillah banyak sekali pihak yang mendukung, termasuk dari pemerintah daerah, termasuk dari lembaga amil zakat, itu banyak membuat, wastafel di luar dari yang ada Mmm. di toilet, sehingga pengguna punya akses untuk cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan setelah turun dari kereta. Nah, untuk hand sanitizer juga yang sebelumnya ada di kereta, tapi kadang-kadang ada oknum-oknum pengguna yang kadang-kadang bandel ya, ngisi ulang sendiri di kereta atau membawa tempat itu di kereta. Sekarang hand sanitizer-nya dipegang oleh petugas walkanya akan mobile atau pengawalan keretanya akan mobile. Ketika ada yang perlu silahkan minta ke petugas, nanti bisa dibantu untuk diberikan hand sanitizer-nya. Baik baik. Saya ke Dokter, Erlina. Dok, dengan Ya. pemeriksaan suhu tubuh sebelum memasuki, stasiun, apakah ini efektif untuk, mencegah penularan di stasiun maupun juga di kereta? Efektif kalau menemukan orang yang suhunya di atas normal itu nggak boleh naik kereta. Jadi bukan hanya sekedar di scanner tapi nggak ada tindakan gitu ya. Dan sering kalau kita lihat orang dikasih thermal gun tanpa diberitahu berapa suhunya. Bahkan seharusnya petugas bisa melarang, maaf ibu atau bapak, suhu Anda 37,5, jadi mohon ya nggak boleh nggak bisa naik kereta begitu. Itu harus diterapkan. Tapi bagaimana dengan orang tanpa gejala yang mungkin, terinfeksi corona tapi tidak demam, tapi bisa menularkan kepada orang lain? Nah, makanya pakai masker. Jadi kita dari segala penjuru kita cegah itu. Itu satu-satunya cara begitu yang paling Iya, efektif pakai masker untuk dan menjaga diri kita sendiri? enggak, pakai masker itu melindungi orang lain. Mmm. Karena kalau dia OTG, orang tanpa gejala, nah kemudian dia teriak-teriak atau ketawa-ketawa, bersin, batuk, nah kemudian virusnya akan eh, mengenai orang lain. Jadi makanya sekarang ini eh, orang tanpa gejala juga pakai masker. Kalau dulu kan kita ininya adalah orang yang sakit pakai masker dan petugas kesehatan. Tapi sekarang kan karena kalau kita sarankan hanya orang yang ber-OTG pakai masker nanti ada stigma. Jadi makanya sekarang pukul rata semuanya pakai masker. Tapi memang karena masker bedah itu terbatas, maka disarankan cukup pakai masker kain. Baik baik. Saya ingin ke Bang Azaz. Bang Azaz, ini jadwal kereta dikurangi, kemudian juga kapasitasnya juga dikurangi maksimal 50%, dari jumlah normal, tapi, nyatanya justru terjadi penumpukan di beberapa stasiun. Eee, Lalu apakah memang pemerintah daerah begitu dalam hari ini DKI Jakarta harus turun tangan benar-benar, memastikan bahwa, perusahaan-perusahaan di selain 8 sektor tersebut tidak beroperasi? Iya, kalau kan sudah ada standarnya ya, ada ukurannya. Usaha-usaha apa atau perkantoran-perkantoran apa yang masih diperbolehkan untuk buka atau berjalan ya, itu diatur dalam Pergub nomor 33 tahun 2020. Jadi
Itu ditegakkan saja tadi yang saya katakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Sehingga memang tujuan melakukan pembatasan secara lebih besar gitu, berskala lebih besar, itu tercapai gitu loh. Kalau lihat evaluasi hari ini kan berarti di Jakartanya itu sendiri yang punya problem, ya. Di Jakartanya sendiri yang masih beroperasi atau belum menjalankan PSBB-nya dengan baik begitu. Sehingga pekerja-pekerja dari kota Jakarta, sekitar kota Jakarta itu masih menuju kota Jakarta. Ya, terlihat dalam perjalanan itu kan terjadi penumpukan kan di pengguna komuter lain yang menuju ke Jakarta. Tadi sudah digambarkan dari Bogor itu kan dari beberapa stasiun terjadi masih banyak pengguna-pengguna komuter lain yang menuju Jakarta. Ya tentu mereka untuk bekerja kan gitu. Nah kalau mereka masih banyak berarti di Jakartanya perkantorannya masih banyak yang melanggar dari pergub tentang PSBB di Jakarta. Nah, ini yang harusnya menjadi tanggung jawab dari Pemprov DKI Jakarta. Itu yang pertama. Yang kedua tadi saya berharap memang kalau tadi catatan saya kalau masih kondisinya masih tinggi, masih padat, sebaiknya tadi ya bagus kalau sudah ada penambahan gitu ya, penambahan kereta begitu. Baik, baik. Kita tahan dulu, Bapak dan juga Ibu. Kita akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Special Report.